Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ittaqullah mastata'tum. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur setiap waktu, setiap saat, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, senang, susah, semua kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita di dalam situasi pandemi, wabah, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah tetap berikan kita kesehatan, kenikmatan, kebaikan, dan keleluasaan dalam beribadah. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang insya Allah pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak para seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua selamat dan terus dengan iman dan takwa kita meningkat sehingga selamat kita dunia akhirat. Amin. Sidang Jumat via Zoom yang Allah muliakan. Allah yang maha hebat menghendaki hambanya juga hebat. Allah maha kaya, menghendaki hambanya juga kaya. Namun kekayaan hamba tentu datang dari Allah SWT. Tidak ada yang berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada yang berasal dari siapapun. Semua datang dari Allah SWT. Orang-orang yang mengakui bahwa semua ini datang dari Allah, itu tandanya dia bersyukur pada Allah. Dan orang-orang yang mengaku akan nikmat yang besar dari Allah SWT, baik itu berupa harta, benda, nikmat sehat, nikmat pintar, nikmat keluarga yang rukun, tetangga yang baik, semua itu datang dari Allah SWT. Maka kekuatan kita adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah SWT. Harta-harta yang kita miliki, rizki yang Allah beri, sesungguhnya Allah akan berikan kembali dan Allah akan luaskan kembali jika hamba-hamba itu mensyukuri nikmat itu. Dan kemudian otomatis juga Allah akan tambah jika ketika kita mencari dunia tujuannya adalah Allah SWT. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa orang yang meniatkan, man kana yuridu, menginginkan, mengharapkan atau mencari harta dunia, harta akhirah, yang dicari itu adalah akhirah atau akhirat, nazid lahu fi harthi, maka kami tambahkan baginya. Jadi orang yang mencari Allah, mencari dunia tapi tujuannya adalah Allah, mencari ilmu tujuannya adalah Allah, berjihad karena Allah, bersedekah karena Allah, maka Allah bilang nazid lahu fi harthi, kami tambahkan baginya. Sebaliknya, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, dan siapa orang yang melulu tujuannya adalah dunia, harapannya dunia semata, terbatas dunia, maka Allah berikan sebagian kecil saja. Bahkan Allah tidak kasih, bahkan Allah kasihnya adalah sedikit. Nu'tihi minha,
kami berikan sebagian saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Na'udzubillah. Kalau begitu perlu diingat. Kata Imam Ibnu Athaillah, ad-dunya kulluhu dzulmah. Dunia itu serba gelap. Dunia itu semuanya adalah dolim. Dunia itu semuanya adalah binasa. Bayangkan setiap kita menginginkan satu jabatan. Begitu dapat, ternyata ingin lebih tinggi lagi. Sekarang ingin kepala seksi. Jadi kepala seksi ternyata temannya udah jadi kepala bagian. Ingin kepala bagian. Maka setiap kita mendapatkan, kalau tujuannya dunia, maka langsung tertimpa, tertutup, gelap. Dan dunia itu mendoliminya. Karena apa? Karena tujuannya adalah dunia. Maka orang yang ansih mengejar dunia, dia akan dikuyo-kuyo bahasa Jawanya. Dia akan disusahkan oleh dunia. Dia akan diberatkan oleh dunia. Dan dia susah tidur karena dunia. Sulit hilang hartanya. Mikirkan bagaimana agar dunia tetap ada padanya. Mikirin jabatan agar bagaimana jabatan itu tetap ada padanya. Itulah kesulitannya ketika orang tujuannya dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan kelak nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Na'udzubillah. Namun perhatikan, siapa orang yang tujuannya adalah akhirat, yang dikejar adalah akhirat, maka dunia dia otomatis akan mendapatkan. Dunia akan mengikuti. Dan Allah akan tambahkan baginya. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harti. Kami tambahkan baginya. Kami tambahkan baginya. Orang yang mencari akhirat, Allah akan berikan dia kehidupan dunia. Allah berikan bahkan tambahan. Maka dia akan tenang ketika mendapatkan dunia. Dia akan tenang ketika mendapatkan jabatan. Dia akan tenang ketika mendapatkan harta. Kenapa? Karena dia kembalikan itu semua milik Allah. Maka baginya itu hanya amanah. Titipan sebentar. Dan kita hanya menampung. Setelah itu kita bagikan atau kita kucurkan lewat keran-keran kemuliaan kita. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Maka saudaraku semuanya, tetap kita stay at home dalam kaitan wabah ini. Namun pasti Allah tidak akan mengurangi rezeki kita. Karena tidak ada yang terkurangkan dan tidak akan ada yang terlepas. Karena sudah Allah janjikan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan akan hilang maksudnya. Kalau belum nyampe kepada hak yang berhak, maka pasti akan dikejar. Pasti akan diberikan. Rezeki tahu kita di mana. Tapi kita tidak tahu rezeki kita di mana. Tapi kita tahu Allah pemberi rezeki. Maka doanya ketika kita mengharapkan rezeki dari Allah yang halal, yang banyak, yang berkah adalah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Wahai Rabb kami, Allahumma kfina, ya Allah ya Tuhan kami, wakfina, cukupkan bagi kami rezeki yang halal. Bihalalika, rezeki yang Engkau berikan pada kami halal. Ya, an haramika, jauhkan yang haram. Kemudian wa aghnina, ya Allah, beri kami kekayaan dari rahmat-Mu sehingga kami tidak minta kepada selain-Mu. Tidak ada yang kita minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tapi bagaimana kalau kita minta kepada orang tua, tetangga, atasan? Itu bukan permintaan yang dimaksud seperti kita minta kepada Allah, tetapi itu hanya alat, hanya cara, hanya jalan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi hakikatnya adalah kalau Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita inginkan tadi, maka dia akan memberikan. Jika tidak, maka itu pun adalah juga izin Allah. Termasuk hari ini kita sedang wabah. Ma asoba min musibatin illa biidnillah.
Tidak akan terjadi, tidak akan menimpa musibah itu pada kamu kecuali atas izin Allah. Jadi musibah pun rizki. Rizki bagi siapa? Bagi semua orang yang bersyukur. Bagi siapa saja yang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baginya akan mendapatkan kurang yang banyak. Baginya akan mendapatkan wa ulaika alaihim sholawatu min rabbihim. Dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan sholawat, mendapatkan berkah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Dan dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang mendapatkan musibah ini seperti kita ini akan semakin yakin kepada Allah, makin meningkatkan kualitas imannya kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk bagi hatinya. Masya Allah. Jadi sahabatku, saudaraku semuanya, tetap syukuri semua keadaan. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis sama' aw liyatrub babban siwaya. Siapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatku dan tidak mau bersabar atas segala musibah yang kuberikan, maka falyakhruj min tahtis sama' aw liyatrub babban siwaya. Silahkan keluar kalian dari kolong langit aku dan cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Maka kesempatan yang sangat luar biasa ini kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah, sabar kepada Allah, dan ridho terhadap semua keadaan. Kemudian kita usaha maksimal untuk mencegah, untuk menghindar. Setelah itu kita berbagi, memberi sesuai kemampuan kita. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, dan yang punya kemampuan kesempatan dengan kesempatan, atau apapun yang Allah berikan menjadi kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Masya Allah. Dan Allah akan menilai hamba nilai besar ketika dia butuh, orang lain butuh, dan diutamakan orang lain. Maka itu nilainya adalah lebih besar ketimbang saat kita butuh, orang lain tidak membutuhkan, kemudian kita berikan pada orang lain. Saat kita butuh, orang lain butuh, diutamakan untuk orang lain, itu nilainya lebih besar, lebih tinggi. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita diadui, ya, ada seorang yang datang minta sedekah, lalu diberikan 3 buah kurma, dan orang tua itu menceritakan, orang tua itu memberikan kepada anaknya 2 biji, kepada anak pertama, kedua, dan yang terakhir tidak dimakan dan diberikan kepada anak keduanya dengan dipotong. Maka Rasul mengatakan wajabat laha dakhulal jannah, wajib bagi masuk surga, bukan dengan kurma yang pertama dan kedua, tapi kurma yang ketiga yang dibagi untuk kedua anaknya. Kenapa? Karena saat ibunya butuh, tapi ada anak yang butuhkan, maka diberikan jatahnya untuk dia, itu lebih tinggi derajatnya dan bahkan timbangannya luar biasa. Ibunda Aisyah juga berkata, ya, padamkanlah neraka walaupun dengan 1 butir kurma. Artinya apa? Sedekah yang dilakukan dengan keikhlasan, ya, apalagi dia lebih membutuhkan, maka itu akan bisa melesatkan berat timbangan yang lebih kuat, sehingga amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, Allah akan ampuni dengan mungkin hanya separuh kurma. Di kisah yang lain bisa dibayangkan, ada orang menanam pohon. Pohon itu ditanam, kemudian dia berbuah, dimakan oleh burung-burung. Maka burung-burung yang bersolawat mendoakan orang yang punya ini, yang menanam ini, dan anak-anak cucu mendoakan, dan siapapun yang memakannya, memetiknya, mendoakan, maka pahalanya ini sangat besar dan mau mengantarkan dia ke surga. Sidang Jumat via Zoom yang Allah muliakan, Allah yang maha kaya akan berikan kekayaan bagi hambanya. Allah maha mulia memberikan mulia kepada hambanya. Allah maha suci akan berikan kesucian kepada hambanya. Salah satunya adalah dengan istighfar, baca Al-Quran, sholawat, sholat, dan semua kebaikan itu akan menghapus. Dan salah satu yang luar biasa dahsyat adalah dengan sedekah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah, dia kembali kepada Allah dengan
menghibah, merendahkan dirinya dengan dia istighfar, dengan tobat dan merubah dan mau beramal baik dengan kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan, mampu mengantarkan dia menuju Allah dengan lebih cepat. Dan Ramadan ini adalah ibadah yang luar biasa. Dan di dalamnya ada amal-amal yang Allah lihat bukan kecil nilainya, tapi sangat besar. Maka kesempatan yang baik dan sempit ini saya menyampaikan mimbar dari rumah lewat Zoom ini adalah cari Allah saja. Cari Allah saja. Kejar Allah. Nanti dunia akan mengejar kita, akan menghadiri kita, mendatangi kita. Sebagai penutup, saya ulang lagi ayat yang tadi saya baca. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harti. Siapa orang yang menunjukkan hidupnya ini adalah akhirat, meniatkan hidupnya akhirat, melampaui batas dunia, melampaui seluruh urusan dunia, dia langsung pada Allah tujuannya. Yuridu hartal akhirah, pahalanya pahala akhirat. Nazid lahu fi harti, pasti Allah akan tambah, Allah akan cukupkan, dan Allah akan tambahkan, sehingga selalu cukup dan berkah. Tapi siapa orang yang tergila-gila dengan dunia dan tujuannya hanya dunia, jabatan hanya dunia, pangkat hanya dunia, harta hanya dunia, pengaruh hanya dunia, wa man kana yuridu harat dunya nu'tihi minha. Siapa orang yang hanya mengejar pahala dunia, pengaruh dunia, pahala dunia, pujian dunia, dan semua urusan dengan dunia, ansih, maka kaku berikan sebagian saja, dan di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Na'udzubillah. Dan semoga Allah memberkahi saya dan kita semua, Anda semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatas taghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun berada, dan bertakwalah kamu semampu kalian. Di akhir khutbah kita kali ini saya baca satu ayat surah sering saya baca di akhir khutbah, surah Al-Kahfi yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, mengharap pertemuan dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah kalian dengan amal yang soleh, yang benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ikhlas dikerjakan karena Allah semata, dan tidak menyekutukan Allah dalam urusan menyembah, maka dia akan menemui dan akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan itu, satu ayat lagi saya baca dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang sungguh-sungguh mencari Allah, dunia dilewati, Allah yang dicari, sungguh-sungguh mencari Allah dalam semua urusan. Fina, di dalam kami, kami yang dituju, Allah yang diharapkan, yang dituju, yang dicita-citakan, tempat bergantung. Lanahdiyanahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan
jalan-jalan mudah dari kami. Allah tunjukkan jalan-jalan Allah SWT. COVID-19, corona, pandemi, wabah, semua akan lewat dengan baik. Karena kita sungguh-sungguh mencari Allah, mengejar Allah. Semoga Allah mudahkan dan selesai dengan baik. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, buyut-buyut kami, dosa-dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun sudah wafat. Ampunkan semua ya Allah, kecuali anak-anak, istri, suami, dzurriyyah kami ya Allah, tanpa kecuali. Hingga akhirnya ya Allah, Engkau wafatkan kami semua husnul khotimah. Jauhkan kami ya Allah dari malapetaka, bahaya, musibah, wabah, dan semua yang merusak kami, yang menghancurkan kami. Hindar dan jauhkan ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, teman-teman yang tidak baik, tempat yang tidak baik, dan jadikan semua urusan kami mudah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Syafi. Jika ada kekurangan ya Allah, cukupkan ya Allah. Jika ada yang kurang rezeki ya Allah, cukupkan rezekinya. Yang punya utang piutang ya Allah, lunaskan segera. Dan yang sakit sembuhkan, yang punya masalah tuntaskan, selesaikan. Dan yang punya masalah apapun ya Allah, Engkaulah yang dapat menyelesaikan semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan ya Allah kami dan keluarga kami, Tuhan kami, qurrata a'yun, soleh, solehah, yang ahli agama, ahli takwa, ahli Al-Quran, ahlimu ya Allah. Dan Engkau kembalikan wafat husnul khotimah. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang pesantren, mudahkan urusan mereka semua untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah ya Allah. Dan kembalikan pada kami menjadi anak-anak yang ahli agama, ahli ilmu, ahli iman, ahli takwa, dan berbakti pada kedua orang tua, berbakti pada kami. Ya Allah, tuntaskan corona ini dengan cepat dan baik, sehingga kami kembali hidup normal. Normal dalam ibadah, normal dalam silaturahim, normal dalam kerja, dan semua urusan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur bil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Silakan lanjutkan dengan salat zuhur berjamaah di rumah bersama keluarga.